Ini banyak pertanyaan, kurang lebih 1 jilid. Sementara waktu sempit, nampaknya tidak semua bisa dijawab. Namun yang bisa kita jawab, kita jawab bagiannya. Kita pilih yang terkait dengan materi kita. Mohon maaf yang kurang terkait. Pertanyaan, apa hukum seorang yang membenci sesuatu dari tunjuk Nabi, ya, dalam dirinya karena kebodohan? Nah, kebodohan ada 2 macam. Kebodohan terhadap sesuatu yang jelas dari ajaran Islam dan muslimin tahu, ini nggak ada maaf. Bodoh misalnya terhadap syariat puasa Ramadan. Oh, saya nggak tahu puasa Ramadan, nggak ada maaf. Sementara dia orang yang hidup di masyarakat muslimin. Kalau dia baru hidup di negara kafir, baru masuk Islam setengah jam yang lalu, ya, kemudian nggak tahu puasa Ramadan, dia benci. Nah, ini masih maklum seperti ini. Tapi hidup di negara muslimin, mencela haji, mencela puasa Ramadan, nggak dimaafkan. Yang kedua, bodoh terhadap sesuatu yang memang detail, ya, urusan-urusan yang tidak setiap orang tahu. Yang tahu mungkin para penuntut ilmu atau ulama. Dia nggak tahu kemudian dia benci. Nah, ini kebodohan yang bisa dimaafkan. Apa yang enggak berhubungan? Apakah Yahudi Nasrani sama dengan agama? Bukankah hanya Islam? Ya. Yani ya dikatakan agama, ya. Cuma itu agama yang salah. Setelah datangnya Nabi Muhammad SAW dan dengan perbuatan-perbuatan mereka sekarang ini dan penyimpangan-penyimpangan mereka, agama yang sesat, salah. Ya, tetap dikatakan sebagai agama. Apa bedanya millah dengan din? Wallahu a'lam. Perlu kita lihat. Saya belum melihat penjelasannya. Insyaallah ada. Kita lihat insyaallah. Apa pandangan Ustaz tentang orang yang memiliki indera keenam? Apa indera keenam itu? Jangan-jangan ini bantuan setan? Ya. Jadi, ya, mengetahui sesuatu yang dianggap ya gaib atau ini dan itu, istilahnya hati-hati ya, mengetahui indera keenam atau mengetahui ya ini dan itu, kasyaf, ya, mukasyafah atau istilah-istilah lain. Intinya kalau menganggap sesuatu yang gaib, dia tahu ini sama saja, istilahnya mau apa sama hukumnya. Ya. Sekarang sekali sebuah keluarga mengadakan acara ngepoki orang mati setelah 1000 hari. Biasanya mereka berlomba-lomba menyembelih seekor kambing bahkan sapi. Apakah sembelihan untuk keluarga yang telah meninggal tersebut termasuk perbuatan kesyirikan? Apa hukum memakan sembelihan itu? Saya kurang tahu persis tentang acara ini. Yang jelas sekarang tujuannya apa dia? Menyembelih untuk niatnya untuk makan intinya, atau ada unsur-unsur apa? Persembahan, penghormatan kepada mayit dan sejenisnya. Kalau ada unsur-unsur penghormatan kepada mayit, maka ini termasuk syirik. Kalau semata-mata sembelihan untuk dimakan, ya, sehingga mungkin nggak nyembelih, beli dari pasar misalnya, karena untuk dimakan, maka ini untuk dagingnya, ya bukan karena menyembelih karena Allah, bukan. Ya, tapi ini tetap suatu acara yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, termasuk bid'ah. Bagaimana syafaat ketika Nabi masih hidup, yakni ketika salah seorang sahabat meminta syafaat kepada Nabi ketika untuk diturunkan hujan? Kalau minta didoakan kepada orang yang masih hidup, langsung kepada orang yang masih hidup, ya, di hadapan dia boleh. Berkomunikasi langsung boleh.
Ya. Tapi yang kita masalahkan kepada orang yang sudah mati atau kepada orang yang tidak di hadapannya, seperti sebagian orang mempraktikkan bagaimana terhadap guru tarikatnya, dibayangkan di hadapannya kemudian minta-minta kepada gurunya. Ada yang seperti itu. Ya, membayangkan guru tarikatnya di hadapan dia, kemudian menyeru-nyeru, wahai guru saya, syekh saya, wahai bapak guru, tuan guru, dan itu meminta, padahal nggak di hadapan dia. Nah, ini termasuk perbuatan kesyirikan, tidak boleh. Banyak pertanyaan yang tidak terkait dengan materi, dan mohon maaf sekali lagi karena waktu yang terbatas. Bagaimanakah status orang yang batas keislamannya? Bagaimana status orang yang batas keislamannya? Murtadkah? Ini pertanyaan yang tidak sempurna ya. Ada sesuatu yang hilang kata-katanya. Jika sholat di belakang imam yang sering melakukan acara berbeda dan kesyirikan, kalau memang kesyirikan akbar, jangan sholat di belakangnya kalau dia melakukan syirik akbar. Apakah benar malaikat Harut dan Marut mengajarkan sihir? Yang benar dalam ayat tersebut, ya, bukan malaikat, tapi setan. Malaikat tidak bermaksiat kepada Allah. La ya'sunallaha ma amarahum. Walaupun sebagian ahli tafsir menafsirkan begitu, malaikat yang maksiat, tapi kebanyakan itu kisah-kisah Bani Israel. Makanya Ibnu Katsir mengkritik. Yang benar adalah yang mengajarkan itu adalah syaitan. Jadi Harut dan Marut itu dalam susunan nahwu badal. Ya, susunannya badal. Kalau yang belajar ilmu nahwu itu badal dari kata-kata syayatin. Setan-setan yaitu Harut dan Marut. Bukan itu keterangan nama malaikat. Apakah hipnotis termasuk yang intinya sihir? Wallahu a'lam. Setahu saya juga termasuk sihir. Ya. Nabi mengajar hipnotis apa enggak? Sahabat bisa apa enggak? Ya. Bukan dari Islam, bukan dari sahabat. Bagaimana dengan orang yang telah melakukan salah satu pembatal keislaman, namun dia tidak mengetahui bahwa itu termasuk pembatal? Nah, ini sama dengan tadi, bodoh ada dua macam. Kebodohan dengan sesuatu yang jelas dari dinul Islam tidak dimaafkan. Tapi kebodohan yang terkait dengan sesuatu yang masih rancu, memang hal-hal yang memang rumit, maka bisa dimaafkan. Mungkin cukup sampai di sini dulu. Wallahu ta'ala shawab. Wallahu ta'ala a'lamu shawab. Mohon maaf sekali lagi atas ikhwan yang tidak terjawab pertanyaannya. Bisa ditanyakan beberapa tidak yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.